Hai, selamat datang kembali bersama gua Jisung. Di part kali ini gua akan menjelaskan ya, apa itu beasiswa pada jalur targeted, itu seperti apa dan apa saja perbedaannya. Langsung saja gua jelaskan, karena di sini memang ini adalah salah satu jalur yang mungkin peminatnya targeted sekali. Memang diperuntukkan khusus untuk orang-orang tertentu saja ya teman-teman. Jadi mungkin nanti secara spesifik gua bakal membuka forum lah, silahkan teman-teman berdiskusi dan sebisa mungkin objektif ya, dan gue juga akan menjelaskan secara objektif sesuai dengan buku panduan yang diupload di website beasiswa LPDP. Tanpa perlu berpanjang lebar, gue bakal share ya. Oke, gue mulai dari perbedaannya itu apa saja sih. Nah, untuk beasiswa kerja sama bidang metalurgi dan sains material nih, di beasiswa kerja sama bidang metalurgi dan sains material ditunjukkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia jenjang magister di bidang metalurgi dan sains material. Setahu gue ini adalah jalur beasiswa baru ya teman-teman, karena adalah beasiswa kerjasama dengan Tiongkok seperti itu, dan durasinya kalau nggak salah itu 3 tahun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2025. Secara spesifik sih nanti gue jelaskan ya, gue bakal jelasin dulu nih apa aja sih perbedaan dari 4 jalur yang ada di program targeted seperti itu. Next adalah program beasiswa kewirausahaan, adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia bergerak di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship untuk menempuh jenjang magister luar negeri. Jadi beasiswa kewirausahaan diperuntukkan untuk teman-teman yang punya usaha atau yang baru ingin merintis usaha dan sekolahnya itu akan diperuntukkan di luar negeri. Nah, untuk daftar kampusnya teman-teman bisa download di bookletnya ya, itu ada listnya kok, jadi nggak perlu bingung lagi mau kuliah di mana seperti itu. Next, beasiswa pendidikan kader ulama. Nah, di beasiswa pendidikan kader ulama adalah beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pembiayaan LPDP yang diperuntukkan bagi calon ulama. Jadi beasiswa pendidikan kader ulama ini diperuntukkan untuk teman-teman santri atau santriwati yang ingin berfokus pada ulama di masa mendatang ya. Jadi ya ini adalah regenerasi dari yang masa sekarang. Mungkin teman-teman minat atau seperti apa, silahkan mendaftar melalui program jalur ini, dan ini mungkin peminatnya tidak banyak ya teman-teman, jadi kemungkinan diterima juga sangat besar seperti itu. Next, beasiswa PNS TNI dan Polri ya. Nah, pada beasiswa PNS TNI dan Polri adalah program beasiswa bagi warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS TNI dan Polri untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Nah, untuk secara spesifik beasiswa ini akan gue jelaskan next ya seperti apa, karena mungkin ada beberapa poin yang akan berbeda dari beasiswa-beasiswa di program yang lain seperti itu. Oke, mulai dari awal ya, gue jelaskan untuk beasiswa kerjasama di bidang metalurgi dan sains material itu apa. Di program ini adalah program beasiswa kerjasama Indonesia Tiongkok di bidang metalurgi dan sains material. Jadi pendanaan antara LPDP, Central South University, dan Kemco Ltd yang berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun 2022 sampai dengan 2025, dengan masing-masing pihak mendanai beasiswa selama 1 tahun periode akademik. Pembiayaan beasiswa pada tahun pertama dilaksanakan oleh School of Metallurgy and Environment, Central South University. Pada tahun kedua dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan pada tahun ketiga dilakukan oleh Kemco Ltd. Jadi setiap tahun itu dibagi dan skemanya itu seperti itu teman-teman. Tapi pembiayaan dari beasiswa LPDP itu mengacu kepada peraturan yang sudah ada, jadi itu disamaratakan untuk semua program dan semua target beasiswa seperti itu, jadi tidak ada perbedaan ya. Nah, tujuannya memang untuk mencetak sumber daya manusia yang bermutu ya di masa mendatang, terutama di teknologi dan manajemen pada bidang metalurgi dan sains material. Oke ya, di sini sudah jelas semuanya. Nah, ternyata beasiswa ini tuh hanya diperuntukkan untuk 50 orang ya paling banyak. Jadi ini seperti babat alas lah kalau bahasa Jawanya, karena secara umum ini masih baru
di program beasiswa LPDP. Jadi kalau teman-teman mengikuti perkembangan LPDP, nah ini adalah salah satu program kerjasama yang sekarang diterapkan antara Tiongkok dan pihak pemerintah Indonesia. Skema beasiswanya ya ini juga ada perbedaan, jadi sekolahnya itu ada 36 bulan ya. Kalau biasanya magister itu 24 bulan, kalau yang ini 36 bulan. Nah, untuk yang lain-lain juga gue kira sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, untuk jadwalnya mulai dari pendaftaran hingga pengumuman. Untuk persyaratan pendaftaran beasiswa itu juga sama ya, mengisi form, terus surat rekomendasi, kemudian ada beberapa persyaratan lain, terutama umur ya. Umur juga harus diperhatikan teman-teman, ada batasan maksimal ya di setiap kategori seperti itu. Teman-teman bisa baca di sini. Mungkin yang bakal gue garis bawahi adalah skor bahasa Inggrisnya ya. Nih, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT-nya itu 85 atau IELTS-nya 6.0. Jika syarat kemampuan bahasa Inggris pada poin A belum terpenuhi, pendaftaran beasiswa tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi LPDP. Jadi, misalnya teman-teman belum memenuhi syarat tapi sudah punya sertifikatnya, walaupun skornya belum masuk ya, itu masih bisa kok mengikuti seleksinya. Nantinya kalau misalnya teman-teman lolos dan akan mengajukan SP dan LOG, itu bisa mengajukan yang dipersyaratkan jika sudah diterima, dan itu justru memudahkan ya, karena kita kan untuk membayar istilahnya sertifikat atau misalnya untuk tes itu kan cukup mahal ya, terutama IELTS itu kan bisa 3 hingga 4 juta tergantung teman-teman mengambil tes di mana, seperti itu. Kemudian jika poin C tidak terpenuhi, maka pendanaan beasiswa LPDP tidak dapat dilaksanakan. Jadi walaupun teman-teman diterima tetapi syarat yang di poin C itu tidak terpenuhi, otomatis beasiswa yang sudah lolos itu akan gugur, seperti itu. Untuk yang lain juga tidak ada perbedaan, teman-teman bisa cermati dan pahami ya. Nah, untuk mekanisme seleksinya, di sini yang membedakan adalah seleksi administrasi, kemudian yang terakhir adalah seleksi substansi. Di sini tidak ada seleksi tes bakat skolastik ya teman-teman, karena yang namanya targeted biasanya memang itu tidak ada biasanya. Cuman gue nggak tahu ya, nanti coba di yang lainnya karena gue akan membahas juga. Mungkin di situ adalah perbedaannya dan teman-teman bisa mencermatinya secara objektif. Dan yang lainnya juga tolong dicermati ya, misalnya ada syarat-syarat walaupun itu kecil, itu juga akan berdampak. Nah, itu nanti bakal gue jelaskan di part tentang administrasi. Oke, gue rasa yang beasiswa ini udah cukup clear ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Next, beasiswa kewirausahaan yang sempat tadi gue jelaskan di awal. Untuk beasiswa kewirausahaan atau disebut BPI kewirausahaan adalah beasiswa jenjang magister luar negeri yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang kewirausahaan. Jadi untuk teman-teman yang mengambil program studi yang ini, itu memang diperuntukkan yang sudah ataupun belum punya usaha, dan itu disekolahkan di luar negeri teman-teman. Jadi akan ada skill yang bisa teman-teman dapatkan, koneksi dengan jaringan yang lebih luas, dan mungkin akan mengatur kemampuan manajerial, speaking, dan lain sebagainya ya teman-teman. Terutama di bidang yang sekarang itu membutuhkan entrepreneur yang maju untuk mengembangkan UMKM dan ekonomi di Indonesia. Untuk syarat-syaratnya tidak jauh berbeda ya, terutama skema pendanaan itu juga sama. Nah, yang membedakan itu seperti apa sih? Nilai syarat minimal untuk bahasa Inggrisnya, ketentuan memiliki skor minimal kemampuan bahasa Inggris ya, untuk TOEFL IBT-nya 61, PTE akademiknya 65 atau IELTS itu 6.0. Nah, seperti itu. Untuk yang lain juga tidak ada perbedaan ya, kecuali untuk selain rencana kontribusi itu ada bisnis plan-nya seperti apa yang dilampirkan di form pendaftaran. Itu untuk beasiswa kewirausahaan. Udah ya, clear ya. Jika ada yang bingung dan ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, next ada pendidikan kader ulama ya. Ini beasiswa yang sebenarnya dari dulu sudah ada, dan ini spesifik ke calon-calon ulama di masa mendatang. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia kader ulama Masjid Istiqlal yang selanjutnya disingkat beasiswa pendidikan kader ulama adalah untuk beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal
bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan pembiayaan LPDP yang diperuntukkan bagi calon ulama, seperti itu. Nah, untuk perguruan tinggi tujuan dan program studinya itu sudah spesifik ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak punya pilihan. Jadi pilihannya cuma perguruan tinggi tujuan beasiswa pendidikan kader ulama adalah Institut PTIQ Jakarta. Kemudian program studi tujuan beasiswa pendidikan kader ulama di program magister maupun doktor adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik perguruan tinggi dan program studinya ya satu ini yang bisa diambil, karena memang yang namanya targeted itu spesifik banget. Untuk yang lain juga sama, baik pembiayaan dan syarat-syaratnya. Untuk yang membedakan ini mungkin di ini ya, coba gue bacakan di skor bahasa Inggris yang dipersyaratkan. Nah, di pendaftar program magister, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP nya 400, TOEFL IBT nya 33, PTE akademiknya 30, IELTS 4.5, Duolingo English Test 65, TOEIC-nya 36. Nah, pendaftar program doktor skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP-nya 450, TOEFL IBT-nya 45, PTE akademik 36, IELTS 5.0, Duolingo English Test 75, TOEIC-nya 46. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Oke ya, sini gua rasa udah clear. Dan ketentuan lainnya juga sama teman-teman, tidak ada perbedaan ya. Silahkan teman-teman cermati juga seperti apa. Next, gua jelasin yang terakhir ada beasiswa PNS TNI dan Polri. Seperti yang gue sebutkan di awal bahwa beasiswa ini sangat targeted banget karena memang diperuntukkan untuk kalian yang PNS, TNI, dan Polri yang telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana untuk magister atau menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa doktor. Nah, untuk skema kemudian pembiayaan itu juga sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan. Syarat umumnya juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan di sini, baik proposal, LOE, dan lain sebagainya. Kalau untuk persyaratan khususnya mungkin teman-teman yang berada di lingkungan TNI, PNS dan Polri ini lebih paham ya daripada gue salah menjelaskan karena gue kurang kompeten kalau misalnya menjelaskan di poin-poin yang ini. Nah, mungkin yang bisa gue jelaskan adalah masalah umur ya. Untuk masalah umur, untuk yang PNS paling tinggi 37 tahun, untuk magister 42 itu untuk yang doktor. PNS dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, prarekayasa medis, paramedis, pendidik itu paling tinggi 42 untuk magister, 47 untuk doktor. Anggota TNI atau Polri paling tinggi 40 tahun untuk jenjang pendidikan magister dan 45 tahun untuk jenjang pendidikan doktor. Oke, seperti itu ya. Itu udah clear teman-teman. Jadi misalnya over dari umur tersebut, saya rasa kemungkinan diterima akan sangat sulit. Untuk skor bahasa Inggris ya, ini kayaknya nggak jauh beda juga kalau misalnya teman-teman mengambil di seleksi yang ini ya, karena biasanya untuk program-program targeted itu ada yang kecil banget, biasanya mengacu yang seperti afirmasi atau yang seperti umum gitu. Nah, kalau yang TNI, Polri, dan PNS ini skor bahasa Inggris yang dipersyaratkan itu untuk TOEFL ITP 500, IBT-nya 61, PTE-nya 50, IELTS-nya 6.0. Pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT-nya 80, PTE akademiknya 58, dan IELTS-nya 6.5. Nah, untuk pendaftar program doktor dalam negeri, minimalnya itu TOEFL ITP-nya 530, TOEFL IBT-nya 70, PTE akademiknya 50, IELTS-nya 6.0. Untuk dokter luar negeri itu minimalnya ya, TOEFL IBT-nya 80, PTE akademiknya 58, IELTS-nya 6.5. Nah, itu teman-teman untuk persyaratan-persyaratan dan perbedaan-perbedaan yang ada di jalur targeted. Ada 4 beasiswa yang diberikan. Untuk teman-teman yang masih bingung, masih ragu, kok ini bagaimana, ini seperti apa, silahkan teman-teman berdiskusi di kolom komentar. Atau jika masih ragu juga, silahkan kirim DM ke Instagram, ke Facebook, LinkedIn, Twitter, atau apapun lah yang memudahkan teman-teman
untuk berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat yang relevan, atau misalnya untuk sharing dengan gua pribadi, dan gua sangat terbuka untuk membantu teman-teman. Itu aja yang di part kali ini. Udah cukup jelaskan ya 3 perbedaan jalur beasiswa yang ada di LPDP. Untuk beasiswa yang lain gua kurang memahami, mungkin teman-teman bisa cari di sumber yang lain ya. Next gua bakal menjelaskan ya tentang seleksi administrasi atau sesuatu yang berhubungan dengan tips dan trik. Jangan lupa teman-teman yang melihat video ini like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update di setiap gua membuat video di channel ini. Oke, see you next time.